Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, tim tahfiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana harapkan antum semua menonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Ana membuat ini sebagai pengganti rapat kita yang tidak bisa dihadiri oleh beberapa dari kita karena beberapa halangan, ada yang tidak ada sinyal, ada yang HP-nya tidak mendukung, dan mudah-mudahan video ini bisa mewakili hal-hal atau instruksi-instruksi yang akan Anda sampaikan kepada antum semuanya. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan. Yang pertama, Anda berterima kasih kepada antum semuanya karena telah menyukseskan program-program tahfiz selama kita berada di rumah, selama santri berada di rumah, khususnya bagi Mahat Tahfiz, sehingga mendapatkan apresiasi dari pimpinan, dalam hal ini mudir, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua juga, ana tahu atau ana akan berbicara terkait pemotongan gaji, dan bahwasanya ada beberapa kode etik yang ada di ICBS ini dan harus kita semua pahami. Yang pertama adalah bahwasanya kita tidak boleh menanyakan tentang gaji, karena gaji itu ada porsinya masing-masing. Adapun tentang pemotongan kali ini, semuanya tentu sudah dipertimbangkan, karena banyak wali santri yang belum membayar, dan kita seperti di surat edaran, dan kita juga dan berarti tidak ada uang untuk membayar kita. Dan bukan hanya kita saja yang dipotong gaji, tapi semua dipotong gaji. Memang kemudian selanjutnya jangan ada yang bertanya lagi. Kemudian selanjutnya Anda harapkan jangan ada yang bertanya kepada kawan-kawannya berapa gaji antum dipotong, karena itu akan membuat kecemburuan sosial di antara kita. Karena itu akan membuat kecemburuan sosial di antara kita semuanya. Kemudian selanjutnya pertanyaan untuk Mahat Ali. Kemarin ada yang bertanya ke ana, Mahat Ali apakah tidak digaji? Nah, kemarin ana konsultasikan kepada mudir, dan sebenarnya ini yang berwenang menyampaikan adalah Pak Boy, dan mungkin antum juga sudah mendengar dari Pak Boy juga. Nah, hasilnya adalah bahwasanya Mahat Ali ini ketika di rumah istilahnya mereka tidak ada tugas, dan tidak ada tugas khusus untuk mereka. Dan kemarin Pak Boy pun bilang ke ana tentang kekecewaannya bahwasanya mutabaah dan penambahan hafalan tidak dilaksanakan. Jadi betul bahwasanya Mahat Ali untuk bulan ini tidak ada bayaran. Dan ana harapkan ini tidak mengurangi semangat Mahat Ali untuk tetap belajar, ya. Karena belajar dalam keterbatasan itu adalah apabila berhasil maka antum sangat baik. Apabila antum tidak menghafal Quran lagi atau semangat antum berhenti karena tidak ada bayaran lagi, maka itu adalah sebuah hal yang sangat disesalkan. Ingat pesan mudir tentang mata lebah dan mata lalat, ya. Ingat pesan mudir tentang mata lebah dan mata lalat, bahwasanya mata lebah akan selalu mencari kebaikan dan mata lalat akan selalu mencari keburukan. Nah, dan kita semuanya ana harapkan kalau misalnya seperti ini, kita bersyukur pada Allah karena kita sudah dipulangkan dengan gratis. Kita sudah selama setahun terakhir sudah diberikan uang dengan sebenarnya diberikan uang dengan dengan pekerjaan yang cukup mudah dan dikuliahkan. Coba lihat kawan-kawan kita yang di luar, mereka kerja keras dan mendapatkan uang hanya mungkin setengahnya dari antum yang dapatkan per bulan, ya.
Dan ini sebenarnya menghafal Quran juga adalah sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas untuk menambah kompetensi antum. Orang menghafal Quran bayar, kita dibayar. Itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat berkah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas antum sekarang adalah menghafal Quran dengan baik, kemudian agar antum bisa menjadi muhafiz yang baik ketika kembali ke sini, kemudian juga berdoa semoga corona cepat berakhir. Karena kalau corona cepat berakhir, maka antum cepat kembali ke sini. Dan para ikhwah sekalian, tim tahfiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita bandingkan keadaan kita di ICBS dengan keadaan kawan-kawan kita yang berada di pesantren lain, maka keadaan kita sebenarnya jauh lebih baik. Kawan-kawan kita di tempat lain ada yang di PHK, putus hubungan kerja karena perusahaannya atau yayasannya tidak mampu membayar. Ada bahkan di beberapa pesantren yang mereka orang tuanya tidak mau membayar sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada kegiatan di rumah. Dan juga karena orang tuanya nggak punya uang untuk membayar SPP. Nah, jadi alhamdulillah sekarang di ICBS ini kita masih mendapatkan hak kita secara bulanan walaupun agak terkurangi. Kemudian hal yang ketiga adalah selanjutnya anak ingin mengajak kita memikirkan kembali tentang tahfiz ICBS ini, terutama karena kemungkinan liburan akan diperpanjang. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kapan kita kembali ke pondok? Maka jawabannya adalah wait and see. Wait and see, tunggu peraturan pemerintah. Kita menunggu peraturan pemerintah dan kita banyak hal yang kita tunggu. Tidak ada kepastian untuk sekarang ini. Bahkan bukan hanya di kita, di semua lembaga tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian kapan kita akan balik ke pondok, tidak ada kepastian kapan kita akan kembali bekerja lagi, dan tidak ada kepastian kapan status PSBB ini akan berakhir. Di Sumatera Barat sekarang makin bertambah korban Covid sehingga makin mencapai puncaknya. Kemungkinan besar bahkan ada isu bahwasanya tahun ajaran baru akan digeser ke bulan Januari. Nah, oleh karena itu kita semuanya harus mempersiapkan diri dalam keadaan Covid ini untuk memberi pelayanan kepada anak kita, anak yang terbaik, dengan yang terbaik. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita liburan ini tahfiznya makin kacau, murojaahnya makin kacau. Kita tidak mau. Kita ingin ketika kita di liburan ini tahfiz makin baik, murojaah makin baik. Oleh karena itu, kita mulai hari ini hingga tanggal 17 Mahatahfiz kita aktifkan lagi. Tapi bukan lewat Google Class, tapi lewat grup masing-masing. Diharapkan yang belum memasukkan anak ke dalam grup agar segera memasukkan anak. Segera memasukkan anak ke dalam grup agar bisa anak kontrol. Dan kita dan kita aktifkan kembali grup setoran Mahatahfiz itu. Jadi setoran dan murojaah kembali kita aktifkan. Untuk apa? Agar tujuannya yang utama adalah mereka tetap berinteraksi dengan Quran. Yang kedua adalah supaya orang tua memiliki alasan untuk membayar dan agar kita ada alasan untuk menagih. Dan tentu ketika semua anak Mahatahfiz membayar pada waktunya, maka anak pun punya alasan apabila kita semuanya tidak diberi hak atau kita semuanya mendapatkan hak kurang dari yang seharusnya, dan anak punya alasan untuk menuntut kepada mudir atau meminta tambahan kepada mudir atau tapi itu bukan janji. Artinya kita lihat performa kita dulu di lapangan baru kita minta. Wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Dan Allah wa rasuluhu wal mu'minun, dan kita beramal dan mudah-mudahan orang beriman melihat amal kita. Kalau misalkan kita beramal lalu kemudian kalau kita beramal tentu orang akan mengapresiasi amalan kita. Dan Anda harapkan bulan depan Mahatahfiz semuanya membayar tepat waktu, membayar tepat pada waktunya.
Artinya membayar SPP tepat pada waktunya, ya. Dan jangan ada, kalau bisa kita bantu pula pembina-pembina ini, kita bantu pembina-pembina dalam menagihkan bayaran kepada orang tua, karena tentu saja kita yang paling intens berurusan dengan orang tua daripada pembina. Baik, selanjutnya adalah tolong kita pikirkan juga tentang tahfiz yang reguler. Nah, yang reguler ini jangan sampai anak-anak kita juga hilang hafalannya atau jauh dari Al-Quran sementara mereka berada di PSBB ini. Ana harapkan kita semuanya tetap intens. Kita sebagai pembina menanyakan tahfiz, atau kita sebagai pembina atau musyrif, kita menanyakan, berinisiatif menanyakan tentang tahfiz anak-anak kita. Misalnya Ustaz Riau yang dia pembina Al-Fatih, dia tanyakan secara khusus tahfiz anaknya, menambah hafal anaknya dari telepon, dari WA. Nah, menanyakan seperti itu sehingga orang tua juga merasa terperhatikan. Tentu ketika orang tua merasa terperhatikan, orang tua melihat bahwasanya oh ini pondok tidak layak teraka sudah, tidak meninggalkan anak-anak ini dalam keadaan tidak jelas seperti itu. Dan work from home atau telepon ini atau laporan-laporan atau pembayaran anak yang full adalah bentuk pekerjaan kita selama di rumah sebagai pengganti pekerjaan kita berada di pondok, selama di pondok. Kalau kerjaan kita di pondok setiap hari membangunkan anak, kerjaan kita di rumah kita ganti, kita substitusi, kita kompensasi dengan menelpon mereka setiap hari, menelpon mereka, menanyakan keadaan mereka. Kalau bisa di HP antum itu sudah ada auto text atau otomatis SMS yang terkirim setiap hari ke orang tua. Bagaimana tahfiz anak bapak? Oke. Selanjutnya untuk maha tahfiz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana juga minta bantuan kita tentang perlombaan untuk sama-sama menilai perlombaan santri dan guru. Perlombaan santri dan guru, perlombaan santri yaitu sampai tanggal 17 dan perlombaan guru sampai tanggal 20. Nah, ini adalah bentuk pekerjaan kita selama di PSBB ini, yaitu kita menjadi juri bagi perlombaan santri dan guru. Nanti akan ada grup yang di sana hanya ada yang final-final. Jadi caranya nanti ana masukkan antum ke grup Telegram, antum semua ke grup Telegram, ya. Antum melihat satu persatu mana yang bagus, yang tidak bagus langsung skip aja, skip. Ya, kalau tugas mengapresiasi itu tugas wali kelas. Adapun tugas kita adalah menilai mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Selanjutnya juga adalah insyaallah sebentar lagi akan ada aplikasi Android yang akan memudahkan kita untuk pencatatan tahfiz, ya. Di mana kita aplikasi Android ini harus kita install di HP kita masing-masing, dan kalau ada yang mau uji coba, dan ana harapkan sebenarnya semuanya uji coba, ya. Silakan nanti ana share kode loginnya, tapi dia kalau satu login dia hanya buat satu orang. Jadi misalkan login lalu logout lagi, login lalu logout lagi, untuk mencoba gimana aplikasi Android ini. Dan aplikasi Android ini akan memudahkan kita untuk untuk mencatat hafalan, untuk merekap hafalan. Jadi yang kita lakukan setiap hari hanya input, kemudian nanti di akhir minggu dan di akhir bulan otomatis akan ada rekapannya. Dan di aplikasi Android juga ada fitur untuk merekam. Jadi ketika kita setelah selesai menerima setoran hafalan baik dari telepon ataupun dari rekaman, silakan rekam kemudian diupload ke aplikasi Android ini. Nanti ketika mereka kelas 3 SMP
mereka tetap bisa mendengarkan hafalan mereka atau setoran mereka dan hafalan yang pernah mereka setor ketika dulu hafalan mereka awal. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dijaprikan ke Ana dan nanti akan Ana jawab di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.